Cloud sudah mulai jadi kebutuhan dari banyak pengguna, dari mulai corporate, startup, even consumer. Jadi banyak yang mungkin masih banyak yang berpendapat bahwa kalau cloud itu harus dipakai oleh perusahaan supaya pengguna biasa, consumer itu secara tidak langsung mereka sudah pakai cloud computing. Tapi yang memakai langsungnya itu dipakai oleh si penyedia jasanya. Semacam kayak kalau misalnya seperti Twitter atau Instagram itu mereka semua pakai cloud. Jadi untuk consumer udah pakai cloud. Tapi untuk corporate ya cloud sebenarnya udah bisa jadi pilihan dibandingkan mereka harus invest di depan. Mereka lebih enak bayar operasional, jadi bayar bulanan seperti kayak bayar bulanan listrik atau bayar sekarang startup yang benar-benar masuk di industri cloud ya. Kalau masuk di industri cloud sebenarnya nggak ada startup yang masuk ke industri cloud. Yang ada startup menggunakan cloud ya, tapi masuk ke industri cloudnya sendiri sebenarnya nggak ada, karena yang investasi itu either telco atau benar-benar perusahaan yang backgroundnya adalah service provider. Setelah Infinity sih memang nggak ada startup yang benar-benar masuk ke industri cloud itu sendiri. Mungkin balik lagi, mereka sifatnya untuk membuat satu startup itu masih bersifat transaksional, jadi sangat-sangat tradisional sekali, dalam artian mereka invest apa, mereka harus return berapa gitu. Sedangkan kalau dalam disrupting the market sebenarnya revenue itu jadi pilihan jadi pertimbangan nomor kesekian gitu. Pertama kali adalah bagaimana kita bisa membuat sesuatu itu jauh lebih baik. Mungkin belum ada pengguna di awal, tetapi revenue ke depan dan jumlah user ke depannya itu yang sebenarnya harus dijadikan patokan, bukan cuma sekedar revenue. Ya, balik lagi ke bisnis modelnya mau seperti apa. Jadi jangan diharapkan kalau balik lagi ya ke konteks startup yang pengen disrupting the industry. Kalau langsung mengharapkan dapat revenue dalam waktu setahun 2 tahun ya memang harus bentuknya startupnya transaksional. Tapi kalau disrupting the industry itu mungkin harus sangat-sangat di pocket, harus mencari investor atau mencari pemodal yang sama satu visi. By nature investor pasti akan berpikir dengan gua naruh duit misalnya 100.000 gitu ya, dalam berapa tahun duit gua bisa balik jadi misalnya 300.000 gitu. Dan pasti juga berpikir dengan investor pasti berpikir dengan kalau mereka misalnya masukin di bank, bunga bank interest itu berapa besar gitu. Compare dengan kalau harus invest. Jadi memang di sini tuh harus cari orang yang benar-benar satu visi, yang punya visi yang sama untuk disrupt the market, baru kita bisa mulai. Nah itu yang aku lihat nggak ada di Indonesia sekarang. Berpikirnya masih semuanya transaksional. Harapannya tuh startup Indonesia kalau bisa mempunyai suatu produk yang benar-benar disrupting the market gitu, disrupt the industry. Jadi yang sekarang ada adalah kebanyakan startup di Indonesia itu lebih milih untuk mendapatkan revenue. Untuk mendapatkan revenue yang paling gampang, paling cepat ya adalah jualan, which is e-commerce gitu. Kedepannya mudah-mudahan ada yang benar-benar mereka fokus di teknologi. Jadi mereka benar-benar disrupt sesuatu, membuat hidup jauh lebih baik dan membuat landscape teknologi Indonesia itu berkembang.